Penny farthing. Penny farthing dikenal juga sebagai roda tinggi, high wheel, beroda tinggi, high wheeler, hogeby dan ordinary. Penny farthing adalah jenis sepeda dengan roda depan yang besar dan roda belakang yang jauh lebih kecil. Sepeda ini populer setelah pembuatan Bonnie Shaker sampai perkembangan sepeda aman, safety bicycle, di tahun 1880-an. Penny farthing merupakan mesin pertama yang disebut sepeda bicycle. Meski saat ini sebutan penny farthing paling umum, mungkin nama ini tidak lagi digunakan karena desain mesinnya yang nyaris ketinggalan zaman. Referensi cetak yang tercatat pertama kali adalah dari tahun 1891, di Bicycling News. Nama penny farthing berasal dari koin penny dan koin Inggris, yang jauh lebih besar dari yang lain, sehingga tampilan sampingnya menyerupai koin yang menghasilkan farthing. Sebagian besar masyarakat di Eropa hanya mengenal sebagai bicycle. Pada akhir 1890-an, nama ordinary mulai digunakan untuk membedakannya dari sepeda aman, safety bicycle, yang muncul kemudian. Namun istilah high wheel lebih disukai oleh banyak penggemar modern. Pada 1869, Eugene Meyer, seorang Prancis, menemukan desain sepeda beroda tinggi dan menciptakan tegangan roda dengan kawat. Sekitar 1870, penemu asal Inggris bernama James Starley, yang dinobatkan sebagai bapak industri sepeda, mulai memproduksi sepeda berdasarkan desain Bonnie Shaker dari Prancis. Namun dengan roda depan berukuran lebih besar yang diameternya mencapai 1,5 meter. Karena roda depan yang besar ini, memungkinkan memiliki kecepatan yang lebih tinggi ketimbang sepeda yang terbatas pada drive langsung, pedal depan. Pada 1878, Albert Pope dari Amerika Serikat mulai memproduksi sepeda penny farthing dengan merek Columbia. Penny farthing Columbia memulai masa kejayaan selama 2 dekade di Amerika. Meski trennya berumur pendek, penny farthing menjadi simbol akhir zaman Victoria. Popularitasnya juga bertepatan dengan kelahiran bersepeda sebagai aktivitas olahraga. Diperkirakan penny farthing masuk ke Hindia Belanda, Indonesia, pada akhir 1880-an. Pada 1886 atau 1304 Hijriah, 4 orang Belanda mengendarai penny farthing di kawasan benteng Fort de Kock, Padang, Sumatera Barat. Koran bernama The Sumatra Post terbitan tanggal 24 November tahun 1902, mengabarkan bila penny farthing merupakan sepeda yang pertama kali masuk Sumatera. 2 orang Australia, George Burston dan H.R. Stokes, pada tahun 1888 sampai 89 tiba di Batavia, Jakarta, dalam perjalanannya mengelilingi dunia. Setelah berada di Batavia, mereka berkeliling di sekitar Jawa dan kemudian pergi dengan kapal ke Singapura dan Kalkuta, India. Sejarah. Penny farthing adalah jenis sepeda yang populer dan paling sering digunakan antara waktu pengenalan Bonnie Shaker di Perancis pada 1860-an dan safety bicycle di Inggris pada 1880-an. Selama periode 20 tahun itu, banyak orang mencoba merevolusi desain dan kegunaan sepeda pertama, Bonnie Shaker. Hasil dari usaha tersebut muncullah sepeda dengan tampilan roda depan yang sangat besar yang menopang tempat duduk, sadel, set pedal, dan roda belakang yang lebih kecil. Eugene Meyer dari kota Paris, Prancis saat ini dianggap sebagai bapak sepeda tinggi, high wheel, oleh International Cycling History Conference di tempat James Starley. Meyer mematenkan sebuah tegangan roda dengan kawat yang bisa disesuaikan satu sama lain pada 1869. Saat diperkenalkan di Inggris, sepeda penny farthing disebut roda ordinary. Meyer memproduksi desain sepeda ini selama tahun 1880-an. Tak lama kemudian, James Starley di Coventry, Inggris menambahkan tangan jari-jari, ruji, dan memasang ruji ke sepeda terkenalnya bernama Ariel. Starley dianggap sebagai bapak industri sepeda balap Inggris. Bantalan bola, ban karet padat dan rangka baja berongga menjadi standar dari sepeda Ariel. Adanya onderdil tersebut mampu mengurangi beban dan membuat perjalanan lebih mulus. Sepeda penny farthing ini ternyata berbahaya, karena risiko jatuh dengan kepala terlebih dahulu membentur tanah, headers. Para penemu akhirnya mengembangkan pembuatan setang model mestes, kumis. Model setang yang bentuknya seperti kumis ini memungkinkan lutut atau kaki pengendara ditumpangkan pada stang. Pun dikembangkan setang, waton, yang bisa ditekuk, dililit ke belakang kaki. Dan akhirnya, meski terlambat setelah safety bicycle Starley muncul, pada 1889 di Amerika dikembangkan Eagle dan Star.
Kedua penny farthing ini posisi roda kecil berada di depan, sedang roda besar ada di belakang. Hal ini untuk mencegah terjadinya peristiwa headers, tapi mengalihkan bahaya tersebut ke belakang saat menaiki bukit. Upaya lain termasuk memindahkan sadel ke belakang dan menggerakkan kemudi dengan tuas seperti pada Extraordinary dan Facile. Selain itu, ada yang digerakkan dengan gear, roda gigi, yang dilengkapi rantai seperti pada Kangaroo, atau dengan hook. Seperti Crypto, pilihan lain adalah memindahkan sadel ke belakang dengan baik, seperti pada Rayonal. Meski begitu, bersepeda tetap menjadi tren kaum urban yang baik, terutama pada manusia sampai tahun 1890-an. Tren ini merupakan contoh budaya konsumsi yang mencolok. Era akhir penny farthing. Pengendara penny farthing duduk tinggi di atas as, hoop, roda depan. Saat roda depan berhenti karena terhalang batu atau gundukan, atau karena adanya pengereman yang mendadak, sang pengemudi penny farthing bisa terlempar ke depan dengan kepala pertama kali membentur tanah, headers. Headers ini merupakan bahaya yang signifikan, bahkan fatal. Pengendara yang menuruni bukit sering melepaskan kakinya dari pedal dan meletakkannya di atas stang. Bila jatuh, mereka akan terlempar dengan kaki terlebih dulu, bukan kepala yang pertama kali menyeruduk tanah. Bahaya terkenal dari penny farthing adalah daya tarik gravitasi bumi yang tinggi, yang sebanding dengan kekuatannya. Sementara itu, penny farthing adalah mesin yang sulit dikendarai dan berbahaya, lebih sederhana, lebih ringan, dan lebih cepat dibanding velosipede yang lebih aman pada saat